Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Salvia, NPM 207555026, Prodi Akuntansi Perpajakan semester 5A. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi sektor publik. Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu akuntansi sektor publik? Jadi, akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang diterapkan pada sektor-sektor publik. Sektor publik ialah entitas-entitas yang tidak berorientasi mencari laba, namun berorientasi pada yang memberikan layanan ke masyarakat. Contohnya apa saja sih akuntansi sektor publik itu? Ada 5, seperti yayasan, pemerintah daerah atau pemerintah pusat, sekolah, rumah sakit, dan universitas. Namun dengan catatan, tidak semua rumah sakit itu merupakan publik sektor, di mana jika rumah sakit berbentuk perseroan, maka dia masuk ke privat sektor atau sektor swasta. Karena orientasi rumah sakit tersebut adalah mencari laba. Begitupun dengan universitas dan sekolah yang sudah menjadi industri, maka dari itu bukan termasuk sektor publik. Apa aja sih yang bukan merupakan sektor publik? Contohnya seperti BUMN dan BUMD atau badan usaha milik daerah. Itu bukan merupakan sektor publik, tetapi merupakan entitas yang berorientasi terhadap laba. Maka BUMN dan BUMD masuk ke dalam privat sektor serta masuk ke akuntansi keuangan, bukan ke sektor publik. Cirinya apa sih? Cirinya yaitu tidak berorientasi pada laba. Selanjutnya itu ada reformasi akuntansi pemerintah, di mana akuntansi pemerintah itu dinamis dan mulai stabil sejak diterbitkannya PSAP atau yang dikenal dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah. Ada 3 tahap. Yang pertama, tahap pertama itu sebelum 2003, di mana itu ada 2 kategori, yaitu akuntansi tradisional dan yang kedua itu berbasis kas dan single entry. Artinya, akuntansi pembukuan sebelum 2003 di pemerintah hanya menghasilkan laporan realisasi anggaran karena belum ada laporan keuangan yang lengkap, memudahkan aset negara diambil oleh pihak lain. Yang kedua itu sejak 2003 sampai 2004, di mana terdiri dari 2. Yang pertama itu Undang-Undang Keuangan Negara dan yang kedua Undang-Undang Pembendaharaan Negara. Dan yang terakhir itu tahun 2005 sampai sekarang. Dengan teorinya ada 3, yaitu akuntansi modern, berbasis akrual dan double entry, dan PP nomor 71 tahun 2010 PSAP. Yang mengatur bagaimana pelaksanaan, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pelaporan transaksi keuangan di pemerintahan. Selanjutnya kita membahas tentang standar akuntansi pemerintahan atau yang dikenal dengan SAP. SAP adalah pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun laporan keuangan seperti PSAP. PSAP atau SAP hanya digunakan untuk pemerintah atau sektor publik yang bernaung pemerintah. Jika tidak, maka tetap menggunakan PSAK, namun bukan ke dalam PSAK 1, melainkan ISA 35 khusus untuk entitas nirlaba. Contohnya apa saja sih? Seperti rumah sakit negeri itu diatur dalam PSAP. Untuk rumah sakit swasta itu ada 2. Kalau dia dalam bentuk perseroan, maka itu diatur dalam PSAK 1. Namun dalam bentuk yayasan itu diatur dalam PSAK ISAK 35. Dan untuk perguruan tinggi negeri itu sama, diatur dalam PSAP. Namun untuk perguruan tinggi swasta itu diatur dalam ISAK 35. Selanjutnya kita akan membahas tentang standar akuntansi pemerintahan, di mana ada 3 bagian. Yang pertama itu PP nomor 71 tahun 2010 tentang SAP atau undang-undang yang mengatur tentang SAP. Yang kedua, SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dan yang ketiga itu dalam PP 71 tahun 2010 tentang SAP terdapat 3 lampiran, yaitu yang pertama, lampiran pertama itu berisi tentang SAP berbasis akrual. Yang kedua, itu lampiran
yang berbasis kas menuju akrual. Yang ketiga, lampiran 3 tentang proses penyusunan SAP berbasis akrual, di mana SAP dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau KSAP. Yang kedua, kerangka konseptual akuntansi pemerintah adalah konsep dasar penyuluhan dan pengembangan SAP yang menjadikan awal bagi KSAP, pengukuhan laporan keuangan pemerintah dan penggunaan laporan keuangan dalam mencari pemecahan dan sesuatu masalah yang belum diatur dalam PSAP. Dan yang terakhir itu interpretasi PSAP dan dilanjutkannya menjadi LPSAP. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian akuntansi pemerintah, di mana perlu teman-teman ketahui bahwa akuntansi pemerintah adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintahan guna pengambilan keputusan ekonomi dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Itu menurut Halim 2007. Dan selanjutnya, itu sistem akuntansi pemerintah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan pemerintah pusat atau daerah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan dari akuntansi daerah yaitu membuat laporan keuangan daerah atau pusat. Selanjutnya kita membahas tentang peranan laporan keuangan daerah atau pusat, di mana peranannya itu ada dua. Yang pertama, menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah selama satu periode pelaporan. Yang kedua, membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, menurut sifatnya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Maksudnya yaitu laporan keuangan ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah pusat atau daerah. Yang kedua itu ada manajemen. Manajemen artinya membantu memanajemen pemerintah daerah atau pusat pada pengelolaannya untuk mengambil keputusan baik yang terkait dengan program yang akan dijelaskan ataupun penyuluhan anggaran. Dan yang ketiga itu adalah transparansi. Transparansi artinya yaitu transparan dengan pergi ke laporan keuangan, baik berapakah uang yang diterima atau yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang keempat itu ada keseimbangan generasi. Maksud dari keseimbangan generasi ini adalah kita dapat melihat keseimbangan keuangan. Apakah generasi masa depan akan terbebani dengan masa kini, dapat dilihat dari keseimbangan di laporan keuangan. Contohnya, misalkan pada masa kini pemerintah membangun sebuah infrastruktur dengan mengandalkan utang, maka generasi masa depan akan sangat terbebani dengan utang tersebut. Selanjutnya, tujuan dari laporan keuangan tersendiri itu menyediakan informasi laporan keuangan kepada pengguna keuangan dalam rangka untuk mengambil keputusan yang ekonomi, baik sebagai pengelola pemerintah ataupun sebagai warga dalam bentuk sebagai pertanggungjawaban. Selanjutnya, untuk pengguna dan kebutuhan informasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada masyarakat. Yang kedua, wakil rakyat atau lembaga pegawai, BPKB, lembaga pemeriksaan atau BPK. Yang ketiga itu ada pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Dan yang terakhir itu ada pemerintah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang entitas akuntansi dan pelaporan, di mana entitas akuntansi itu dibagi menjadi 2. Ada entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi adalah unit pada pemerintah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban. Sedangkan entitas pelaporan itu merupakan unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas. Di mana contohnya, kalau untuk contoh entitas anak itu ada dinas pendidikan, kesehatan, dan dinas lainnya. Tetapi untuk entitas pelaporan itu hanya ada satu di setiap daerah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan,
di mana untuk menentukan kualitas normatif yang harus dicapai di dalam laporan keuangan itu harus memiliki 4 karakteristik. Yang pertama itu ada relevan, yang kedua andal, yang ketiga dapat dipahami, dan yang keempat dapat dibandingkan. Relevan itu yaitu memanfaatkan umpan balik atau memanfaatkan prediktif, tepat waktu, dan lingkup. Kalau untuk andal yaitu jujur, dapat diverifikasi kebenarannya. Yang ketiga itu dapat dibandingkan. Angka dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Dan yang terakhir itu dapat dipahami. Di sini kita akan membahas juga tentang prinsip. Apa sih prinsip akuntansi dan bagaimana pelaporan keuangannya? Prinsip akuntansi sendiri itu sebenarnya dibagi menjadi 8. Yang pertama itu basis akuntansi atau metode pencatatan akuntansi. Akuntansi pemerintah menggunakan buku kas atau akrual. Basis kas untuk mencatat realisasi anggaran. Basis akrual untuk memenuhi pelaporan operasional. Catatannya setiap mencatat kas dicatat itu sebanyak 2 kali. Yang kedua itu prinsip nilai historis. Maksudnya ialah kewajiban dicatat sebagai jumlah kewajiban dan setara kas yang diharapkan untuk memenuhi kewajiban yang akan datang dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Yang ketiga itu ada prinsip realisasi, yaitu pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diorientasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akan digunakan untuk membayar utang dan belanja. Yang keempat itu ada prinsip substansi, di mana itu mengulangi tentang bentuk format dari laporan keuangan tersebut. Yang kelima itu ada prinsip prioritas, yaitu kegiatan akuntansi dan pelaporan di bagian mengedit periode-periode pelaporan agar kinerja entitas dapat diukur dan diproses dari sumber yang ada dan terpercaya. Yang keenam itu ada prinsip konsistensi, yaitu harus konsisten terhadap apa yang dituangkan dalam laporan keuangan. Yang ketujuh itu ada prinsip pengungkapan lengkap dan penyajian wajar. Selanjutnya, jenis dan bentuk laporan daerah itu ada 7. Yang pertama itu laporan realisasi anggaran atau yang dikenal dengan LRA. Yang kedua itu laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Yang ketiga itu laporan operasional atau LO. Yang keempat laporan perubahan ekuitas atau LPI. Yang keenam itu ada neraca. Yang ketujuh laporan arus kas atau LAK. Dan yang terakhir itu catatan atas laporan keuangan atau yang lebih dikenal dengan CALK. Dan yang terakhir itu tentang keterkaitan antara laporan keuangan daerah. Itu memiliki 2 hubungan. Yang pertama itu LRA, tanda panah laporan perubahan SAL atau LPSAL. Dan yang kedua itu tanda panah LVI, tanda panah neraca. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan salah satu contoh laporan keuangan pemerintahan daerah atau provinsi, di mana kali ini saya mengambil dari Provinsi Sumatera Selatan. Sebelumnya, alangkah baiknya kita mengenal bagian-bagian dari laporan keuangan. Yang pertama itu berupa judul. Judul itu terdiri dari 4 baris entitas pemerintah provinsi, seperti Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua, itu merupakan bagian dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga itu berupa periode atau bisa kita contoh seperti tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019. Dan yang terakhir itu berupa satuannya. Itu terletak di pojok kanan. Bisa dalam jutaan rupiah maupun dalam jutaan. Di dalam laporan realisasi anggaran pendapatan, maka kita akan mengetahui uraian atau bagian-bagiannya. Yang pertama itu pendapatan, di mana pendapatan itu terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD, pendapatan transfer, dan lain-lainnya.
lain-lainnya itu pendapatan daerah yang sah. Yang kedua itu ada belanja. Belanja itu terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Dan yang ketiga itu ada transfer. Transfer itu dibagi menjadi dua, transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan. Di mana untuk pembiayaan provinsi itu masuk ke kabupaten dan untuk pembiayaan kabupaten itu masuk ke desa. Kalau defisit masuk dalam akun pembiayaan. Selanjutnya itu ada pembiayaan. Pembiayaan itu dibagi menjadi dua, itu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk menutupi defisit, maka pengguna SILPA sisa lebih anggaran tahun lalu, pencairan dana adanya pinjaman dalam negeri atau penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan kembali, investasi, dan pinjaman lainnya. Untuk pengeluaran pembiayaan itu dapat berupa penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah dan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri. Selanjutnya, kita akan melihat tentang laporan perubahan saldo anggaran atau yang dikenal dengan LPSAL, di mana formatnya itu berupa saldo anggaran lebih awal, penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, dan adanya subtotal, terus sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran atau SILVA atau SIKVA, terus koreksi kesalahan pembukaan tahunan sebelumnya, lain-lain, dan yang terakhir itu adanya saldo anggaran lebih akhir. Selanjutnya ini tentang neraca Provinsi Sumatera Selatan. Uraiannya itu berupa aset, di mana asetnya itu ada aset lancar yang terdiri dari kas daerah, kas bendaharaan penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, kas di bendahara PKTP, kas di bendahara BOS, kas lain-lain, dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat sendiri. Selanjutnya itu terdapat investasi jangka panjang, di mana investasinya itu berupa investasi jangka panjang non permanen, terus investasi jangka panjang permanen. Selanjutnya ada aset tetap. Aset tetap itu berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya. Selanjutnya ada dana dan cadangan dan aset lainnya. Setelah itu baru dijumlahkan keseluruhannya menjadi jumlah aset. Selanjutnya setelah asetnya diketahui, maka kita akan mencari kewajiban. Kewajibannya itu terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Setelah itu baru menentukan ekuitas, apakah aset itu sama dengan kewajiban dan ekuitas ataupun tidak. Terus yang ini ada tentang laporan operasional, di mana laporan operasional itu formatnya itu berupa pendapatan. Pendapatannya itu dibagi menjadi 3, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk bebannya itu ada 2, yaitu beban operasi dan beban transfer. Kalau beban operasi itu tidak ada belanja modal. Selanjutnya ada surplus atau defisit dari operasi, di mana dibagi menjadi 2 juga, yaitu kegiatan non operasional dan surplus sebelum kos luar biasa. Selanjutnya ini ada laporan arus kas, di mana laporan arus kas itu terdiri dari arus kas masuk, arus kas keluar,
itu dijumlahkan menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi. Selanjutnya, yang terakhir itu ada laporan perubahan ekuitas, di mana terdiri dari ekuitas awal, surplus defisit atau LO, dampak kumulatif sampai dengan perubahan, kebijakan atau kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir. Oke, baiklah teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari materi kali ini. Semoga bisa diambil manfaatnya bagi para teman-teman sekalian. Dan kalaupun ada tutur kata ataupun pembawaan materi saya yang kurang nyambung atau gimana, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.